Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Nur Aziza. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai rahasia Toyota. Kenapa banyak perusahaan gagal menerapkan yang namanya Lean. Pernah gak sih kamu bertanya-tanya kenapa Toyota bisa begitu hebat dalam hal efisiensi dan kualitas? Atau mungkin kamu pernah baca tentang konsep Lean Manufacturing yang katanya bisa menghilangkan pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Tapi ketika dicoba perusahaan kamu, hasilnya nggak maksimal, bahkan cenderung gagal. Mari kita ulik kelanjutannya. Fakta mengejutkannya adalah lebih dari 70% perusahaan yang mencoba implementasi Lean mengalami kegagalan dalam jangka panjang. Tapi Toyota justru sukses luar biasa. Apa sih rahasianya? Nah, di video hari ini kita akan bahas tuntas sebuah esai berjudul Kepemimpinan Transformasional dalam Operasi yang menjawab teka-teki ini. Kita akan kupas bagaimana kepemimpinan yang tepat bisa menjadi kunci sukses transformasi Lean. Jadi, apa sih masalah utamanya? Ternyata kebanyakan perusahaan terjebak dalam cara pandang yang salah. Mereka menganggap Lean itu cuma sekumpulan alat dan teknik. Mereka pikir dengan menerapkan Kanban di gudang atau peta aliran nilai di produksi atau program 5S, mereka sudah menjadi Lean. Padahal ini adalah kesalahan fatal. Lean yang sebenarnya itu seperti bangunan yang mempunyai 3 pilar penyangga utama. Yang pertama yaitu kualitas dengan prinsip Jidoka. Yang kedua yaitu persediaan dengan sistem just in time, dan yang ketiga yaitu pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, masalahnya di banyak perusahaan ketiga pilar ini dikelola oleh departemen yang berbeda-beda. Nggak nyambung, akhirnya bukannya sinergi malah jadi kerja sendiri-sendiri. Disinilah muncul tesis utama dari esai yang akan kita bahas. Keberhasilan Lean bukan ditentukan oleh alatnya, tapi oleh kepemimpinan transformasional yang bisa mengintegrasikan ketiga pilar itu menjadi satu budaya yang utuh. Oke, kita sering dengar istilah kepemimpinan transformasional. Tapi apa bedanya dengan bos biasa? Kalau bos tradisional itu gaya komen atau kontrol, kayak polisi lalu lintas yang ngasih perintah dan ngawasin. Sedangkan pemimpin transformasional itu gaya coach atau pelatih. Nah, di sini kita mempunyai 4 dimensi kepemimpinan transformasional secara sederhana, yaitu 1. Keteladanan prinsip atau idealist influence, walk the talk. Yang kedua yaitu visi yang menginspirasi atau inspirational motivation, bukan cuma target tapi makna. Yang ketiga yaitu menantang status quo, yaitu intellectual simulation, tanya kenapa sebanyak 5 kali. Dan yang terakhir yaitu peduli individu atau individualist consideration, yaitu kembangkan potensi masing-masing. Nah, di dunia operasional, pemimpin seperti ini nggak cuma ngasih target. Dia turun ke lapangan atau gemba, menjadi teladan, bikin timnya mikir kritis buat pecahin masalah. Dan yang paling penting, dia percaya dan ngembangin anak buahnya. Intinya, dia nggak cuma ngurus mesin dan barang, tetapi terutama ngurus manusia atau sumber daya manusia. Sekarang kita lihat contoh nyata yang paling terkenal. Toyota, rahasia mereka apa sih? Yaitu konsistensi kepemimpinan yang sudah jadi DNA. Pertama yaitu ada integrasi kualitas dan sumber daya manusia. Jadi guys, di Toyota setiap operator punya hak dan tanggung jawab untuk narik atau end on cord. Jadi mereka itu mempunyai tali atau tombol buat hentiin produksi kalau misalnya nemuin cacat. Bayangin, gak ada yang marahin. Misalnya malah masalah itu jadi bahan belajar bersama. Pemimpin jadi moderator diskusi, cari akar masalah, bukan cari kambing hitam seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua yaitu persediaan sebagai cermin. Jadi sistem just in time mereka yang persediaannya super tipis itu bukan cuman buat hemat biaya guys. Itu sengaja dibuat buat memaksa masalah-masalah tersembunyi. Misalnya mesin sering rusak muncul ke permukaan. Begitu masalah keluar, pemimpin mobilisasi tim buat belajar dan perbaiki sistem. Yang ketiga yaitu investasi sumber daya manusia adalah yang utama. Bahkan pas krisis keuangan tahun 2008, saat perusahaan lain potong budget pelatihan, Toyota malah tambah investasi buat ngembangin orang loh. Mereka sadar sistem yang bagus cuman bisa jalan kalau dioperasikan sama orang yang kompeten dan overpower. Sekarang kita bandingin sama 2 contoh lain, yaitu GM and Tesla. Yang pertama ada General Motors atau GM. Contoh gagalnya, GM pernah punya akses langsung ke rahasia Toyota lewat joint venture pabrik NUMMI, yaitu alat dan sistemnya itu di Kopas.
Hasilnya sukses di pabrik itu, tapi begitu mau diterapkan ke pabrik GM lain, gagal total. Kenapa? Karena yang dikopas cuma alatnya. Gaya kepemimpinannya nggak berubah. Manajemen GM masih fokus kepada target kuartalan. Manajer menengahnya takut kehilangan kendali, dan budaya menyalahkan masih sangat kuat. Transfer alat tanpa transfer filosofi kepemimpinan, yaitu sama saja dengan sia-sia, guys. Yang selanjutnya kita ada di Tesla. Dilema inovasi versus disiplin. Di era production hell, Model 3 Elon Musk push tim buat capai target produksi dengan cara apapun. Sistem undone yang harus bikin produksi berhenti kalau ada masalah diabaikan. Kualitas dikorbankan, pendekatannya heroik, krisis terus. Baru setelah banyak masalah, Tesla pelan-pelan belajar buat terapkan disiplin operasional yang lebih terstruktur. Ini contoh bahwa kepemimpinan yang visioner dan disruptif pun butuh disiplin lean yang hanya bisa dibangun dengan kepemimpinan transformasional di level operasional. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Yaitu perusahaan jangan cuma beli alat buat training lean. Investasi terbesar harus di pengembangan kepemimpinan transformasional di semua level, terutama yang bisa integrator nih. Ubah sistem penilaian kinerja dari yang cuma lihat hasil akhir, jadi juga nilai cara kerjanya, apakah ngembangin orang, apakah ngajarin problem solving, dan lainnya. Yang kedua, bagi kita sebagai individu, mau jadi pemimpin operasional di masa depan, kembangkan kemampuan soft skill sebagai coach, fasilitator, dan arsitek sistem, bukan cuma kemampuan teknis. Dan yang ketiga yaitu inti dari semuanya, masa depan operasi yang kompetitif bukan tentang siapa yang punya robot tercanggih, tapi tentang siapa yang paling bisa memadukan disiplin proses, kualitas, dan persediaan dengan kebijaksanaan manusiawi atau pemberdayaan sumber daya manusia. Itulah peran strategis pemimpin transformasional. Lean itu bukan proyek, itu adalah perjalanan transformasi budaya. Dan di jantung perjalanan itu dibutuhkan pemimpin yang bukan hanya mengelola, tapi menginspirasi. Bukan hanya menyuruh, tapi memberdayakan. Bukan hanya melihat angka, tapi melihat potensi manusia. Jadi, apakah perusahaan atau tim kamu sedang berjuang dengan transformasi operasional? Coba deh tanya lagi, sudahkah kepemimpinan di semua level bertransformasi atau masih terjebak di gaya yang lama? Kamu bisa baca esai lengkapnya di link deskripsi ya. Kalau ada pengalaman atau pertanyaan seputar implementasi Lean, share di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain bel notifikasi untuk konten seputar manajemen dan bisnis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!